سكن حزني بدلها لي بلوها موصل لنا Efrat adalah sungai terpanjang di Asia Barat yang dijuluki sebagai tempat lahirnya peradaban. Dengan panjang sekitar 2.800 km, Efrat merupakan salah satu sungai besar yang membentuk wilayah Mesopotamia bersama Tigris yang memiliki peran vital dalam sejarah dan peradaban Timur Tengah. Sungai ini bermula dari pegunungan Taurus di wilayah Turki, kemudian mengalir melewati Irak dan Suriah, sebelum akhirnya bergabung dengan Tigris dan membentuk Sungai Syatul Arab yang bermuara ke Teluk Persia. Dalam literatur Islam, Sungai Efrat memiliki arti eskatologis yang sangat penting. Demikian ini karena Efrat pernah disebut dalam beberapa hadis Nabi sebagai salah satu tanda akhir zaman yang terkait dengan kekeringan sungai ini dan kemunculan gunung emas. Hadis tersebut menjadi subjek banyak penafsiran dalam Islam, dengan implikasi berkaitan dengan perubahan zaman, konflik, serta peringatan penting bagi umat manusia. Salah satu hadis yang paling terkenal mengenai Sungai Efrat adalah sabda Nabi, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga Sungai Efrat telah mengering dan menampakkan gunung emas. Manusia pun berperang karenanya, sehingga setiap 100 orang, 99 akan terbunuh. Setiap dari mereka akan berkata, 'Semoga akulah yang selamat.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini dengan jelas menandakan sebuah peristiwa besar yang melibatkan Sungai Efrat, yaitu kekeringan dan kemunculan sesuatu yang disebut sebagai gunung emas, di mana banyak orang akan terbunuh dalam upaya menguasainya. Banyak ulama Islam menafsirkan gunung emas ini sebagai harta karun atau sumber daya yang berharga yang akan memicu perang di kalangan manusia. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa ini bisa merujuk pada cadangan minyak atau sumber daya alam lain yang ditemukan di wilayah tersebut. Mengingat minyak bumi adalah salah satu harta yang menjadi sumber konflik besar di kawasan Timur Tengah. Sebagaimana umum diketahui, Efrat mengalir di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak bumi yang sering disebut sebagai emas hitam. Hal ini membuat banyak ulama berpandangan bahwa gunung emas dalam hadis Nabi boleh jadi mengacu pada cadangan minyak yang ditemukan di kawasan Irak dan Suriah yang dilalui Sungai Efrat. Dan terbukti dua kawasan ini telah menjadi sumber perebutan kekuasaan antara beberapa negara serta kelompok bersenjata. Dalam konteks modern, gunung emas yang dimaksudkan dalam hadis boleh jadi juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk harta atau sumber daya yang memiliki nilai besar. Selain minyak, beberapa penafsir juga melihat ini dapat merujuk pada cadangan air yang kini semakin langka dan berharga. Dengan demikian, harta yang akan memicu perang besar di sekitar Sungai Efrat bukan hanya berupa emas fisik, tetapi sumber daya paling vital yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Di sisi lain, pengeringan Sungai Efrat sebagai salah satu tanda akhir zaman juga berkaitan dengan fenomena lingkungan yang dapat dilihat saat ini. Proyek bendungan di wilayah Turki ditambah dengan perubahan iklim telah mengurangi aliran sungai ini, sehingga banyak daerah di Irak dan Suriah mengalami kekeringan. Dan fenomena ini seringkali dihubungkan dengan tanda-tanda eskatologis dalam Islam. Selain dikenal sebagai penanda akhir zaman, Efrat juga dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban, sebab Sungai Efrat memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan budaya, ekonomi, dan politik di kawasan Mesopotamia kuno. Bersama Sungai Tigris, Sungai Efrat
telah membentuk pusat peradaban dunia awal, tempat munculnya kota-kota besar, penemuan sistem tulisan, dan berbagai inovasi lain yang menjadi fondasi masyarakat modern. Kota-kota kuno seperti Babilonia, Uruk, Ur, dan Eridu muncul di sepanjang Sungai Efrat. Uruk sendiri dianggap sebagai salah satu kota tertua di dunia yang menjadi pusat politik, ekonomi, dan agama bagi masyarakat Sumeria. Sementara Ur dan Babilonia juga menjadi pusat penting, di mana Babilonia dikenal dengan taman gantungnya yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Di kota-kota inilah orang-orang mengembangkan sistem irigasi, astronomi, matematika, serta sistem kalender. Inovasi ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat, sehingga memungkinkan masyarakat Mesopotamia membangun pemerintahan dan kota yang terorganisir. Masyarakat Sumeria merupakan salah satu peradaban pertama yang berkembang di Mesopotamia, dengan kontribusi besar dalam bidang tulisan, hukum, serta administrasi. Babilonia yang berkembang kemudian juga menjadi pusat peradaban dengan Raja Hammurabi yang menyusun Kode Hammurabi, salah satu sistem hukum tertulis tertua di dunia. Kode ini berisi sekitar 282 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan, dari properti hingga perdagangan dan konsep keadilan yang berprinsip mata ganti mata. Kode ini kemudian mempengaruhi sistem hukum modern dalam hal penulisan hukum tertulis, sistem peradilan, dan prinsip keadilan yang jelas bagi masyarakat. Masyarakat Babilonia juga mengembangkan sistem kalender lunar yang memungkinkan mereka menentukan waktu tanam dan panen dengan lebih baik. Mereka juga mempelajari pergerakan bintang dan planet untuk keperluan pertanian dan keagamaan. Pengamatan astronomi ini adalah fondasi bagi ilmu astronomi modern yang mengembangkan sistem kalender dan mempelajari fenomena langit dengan metode ilmiah. Masyarakat Mesopotamia juga menciptakan sistem angka berbasis 60 yang masih mempengaruhi cara kita dalam mengukur waktu, seperti 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, dan sudut 360 derajat dalam satu lingkaran. Penggunaan angka dalam administrasi, perdagangan, dan astronomi di wilayah Mesopotamia menjadi landasan bagi matematika serta akuntansi modern. Selain itu, Sungai Efrat memberi inspirasi bagi sistem irigasi yang maju di Mesopotamia yang memungkinkan mereka mengolah lahan pertanian dalam skala besar. Konsep irigasi buatan ini adalah dasar bagi pertanian modern, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan air tambahan. Metode irigasi seperti kanal dan bendungan yang diterapkan di Mesopotamia kini digunakan dalam pertanian intensif di seluruh dunia. Lebih dari itu, letak Sungai Efrat yang strategis juga memungkinkan interaksi dan perdagangan antar wilayah, baik di dalam Mesopotamia maupun dengan peradaban di sekitarnya, seperti Mesir dan Persia. Sungai ini menjadi jalur perdagangan penting yang menghubungkan berbagai wilayah, memudahkan pertukaran barang, gagasan, serta teknologi. Dengan interaksi yang luas, ide-ide dari masyarakat di sepanjang Sungai Efrat dapat menyebar ke wilayah lain. Inovasi dalam pertanian, arsitektur, dan sistem pertanian dari Mesopotamia berdampak pada peradaban-peradaban lain, termasuk Mesir serta dunia Mediterania. Hal ini menjadikan Mesopotamia sebagai tempat di mana gagasan dan pengetahuan dipertukarkan dan dikembangkan. Kendati telah menyumbang beragam inovasi, seiring waktu, Sungai Efrat terus mengalami penyusutan yang signifikan. Penyusutan ini disebabkan oleh beragam faktor, termasuk pembangunan bendungan, perubahan iklim, eksploitasi air berlebihan, serta kebijakan pengelolaan air yang kurang efektif di wilayah yang dilaluinya. Akibatnya, Sungai Efrat semakin kehilangan kapasitas aliran air,
yang kemudian berdampak besar bagi kehidupan dan ekonomi di sekitar wilayah Turki, Suriah, serta Irak. Turki membangun sejumlah bendungan besar sebagai bagian dari proyek Anatolia Tenggara, termasuk Bendungan Ataturk, Bendungan Keban, serta Bendungan Bireci. Proyek ini bertujuan untuk memanfaatkan Sungai Efrat dan Tigris untuk irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Tetapi kemudian bendungan ini mengurangi volume air yang mengalir ke Suriah dan Irak, sehingga menyebabkan penurunan debit air yang signifikan di wilayah hilir. Menurut data dari PBB dan FAO, debit air Sungai Efrat menurun sekitar 30% sejak tahun 1970-an. Di Irak, volume air yang masuk melalui Efrat berkurang hampir 50% dalam 2 dekade terakhir, akibat pembangunan bendungan di wilayah Turki serta penggunaan air yang berlebihan di Suriah. Terlebih lagi, studi iklim menunjukkan bahwa kawasan Timur Tengah mengalami penurunan curah hujan sekitar 20% selama 50 tahun terakhir. Dan penurunan curah hujan ini memengaruhi ketersediaan air di sungai-sungai yang bermuara dari pegunungan di Turki, termasuk Sungai Efrat. Sementara di sisi lain, di Suriah serta Irak, Efrat digunakan sebagai sumber utama untuk irigasi pertanian. Akan tetapi, penurunan debit air dan kurangnya regulasi sehingga menyebabkan eksploitasi berlebihan, termasuk pengambilan air untuk irigasi dan industri, semakin memperburuk kondisi sungai. Banyak lahan pertanian di sepanjang sungai sangat bergantung pada irigasi dari Efrat. Dan pertumbuhan populasi serta perluasan lahan pertanian meningkatkan permintaan air yang tidak seimbang dengan kapasitas aliran yang tersedia. Akibatnya, penyusutan Sungai Efrat menyebabkan kekeringan parah di wilayah pertanian Suriah serta Irak, yang merupakan wilayah utama penghasil gandum, barley, serta tanaman lainnya. Kurangnya air untuk irigasi mengakibatkan penurunan produksi pangan, yang mengancam ketahanan pangan di kedua negara ini. Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, produksi gandum di Irak menurun sekitar 20% selama 2 dekade terakhir. Yang hal ini akibat kekurangan air di wilayah yang bergantung pada Efrat. Pada akhirnya, penyusutan Sungai Efrat meningkatkan ketegangan geopolitik antara Turki, Suriah, serta Irak. Negara-negara di kawasan hilir, terutama Irak, menuduh Turki menyalahgunakan kendali sumber air dan menyebabkan kekeringan di wilayah mereka. Konflik ini semakin mengkhawatirkan seiring waktu, karena air adalah kebutuhan yang mendasar, dan persaingan untuk menguasainya dapat memicu konflik bersenjata di masa depan.